kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam memberi penjelasan kenapa harus sholat dihormatil waktu. Karena khotorun najasah, bahayanya najis atau ritsun najasah, kotorannya najis itu layafi, kalau dibaca ritsul layafi dengan pentingnya sholat. Karena butuhnya Allah, butuhnya malaikat, kalau boleh dibahasakan butuh ya dalam ilmu fikih kan dibahasakan gampang saja. Ada orang sujud di waktu yang diwajibkan sujud, sehingga diabaikan syarat salat itu harus toharatul badan, warusasubi dan wal makan. Kok kira pantas ono waktu sholat kemudian la tasjudu fil waktu sajdah. Jadi akhir gampangannya wes tetap keren meskipun kowe sholat nganggo najis ora sempurna tetap keren. Piye cara didelok malaikat kok dhuwur wis keceluk sujud, keceluk mushola. Daripada kowe misalnya asar gak sholat alasan celana kok najis, maghrib ora sholat. Terus cari malaikat berkhataman Wahab kok kelakuane ngono kan gitu ya. Karena malaikat itu delok iko dhuwur. Bablas asar, bablas maghrib, bablas isya. Meskipun sampean punya alasan nanti menisan di rumah atau di pondok. Tapi ini kan melewati waktu yang harusnya ada sujud. Sehingga dalam syarat jamak takhir misalnya apa? Kamu harus niat akan jamak takhir di waktu sholatil ula. Biar ada bedanya tarku karena sembrono dengan tarku yang karena ingin mentakhir. Paham ya? Itu jadi sama-sama fikih, kualitas yang dikarang Sultanul Ulama dengan sing RT itu ya beda. Dan sama harus baca kitab yang dikarang rajanya ulama supaya kamu tambah pinter. Oke, itu harus dikaji secara serius meskipun dengan pikiran yang ceria, yang riang. Saya itu di Jogja itu lama sekali dan tetap sebagai rujukan karena saya spesialis sering ngendikan fikih. Saya dulu musyawarah ya seperti urutan di Pulau mulai takrib mu'in, tapi di sana langsung mahalli karena Fathul Wahab gak diajarkan di syawir di musyawarah. Tapi saya pernah ngaji Mbah Mun Fathul Wahab dan beliau sering berpesan nak kanggo masyarakat ojo wahab repot nganggo mahalli saja. Mahalli itu kan Surauhibin itu yang mensarai minhajut talibin. Ini bukti bahwa saya ini alim betul, bukan guyon yang dari tidak alim gitu. Jadi ini bedanya saya dengan moderator. Nanti kalau nggak percaya diuji di sini di depan. Saya ngaku alim itu bukan karena sombong, tapi keharusan. Karena begini ya, kalau kamu punya istri mau melahirkan, itu mesti nyari tulisan bidan. Barokahnya tulisan itu kamu tahu siapa bidan. Kalau kamu gigi sakit pasti cari tulisan dokter gigi. Sekarang kriminal kita adalah yang tahu Wahab tidak menulis ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qorib, sehingga masyarakat itu susah nyari konsultan ahli fikih karena tidak menulis di rumahnya ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qorib. Lo itu penting supaya orang tahu. Setidaknya kenapa nyuwun sewu banyak, kalau saya boleh agak merovokasi, dan itu bagus, provokasi itu bagus kadang, tapi untuk kebaikan. Kenapa orang-orang lain itu menjadi rujukan? Karena mereka memaklumatkan diri, dengar gelar RC, MA, terus ahli fikih. Tapi kita yang ngaji Wahab, khatam, musyawarah khatam, nggak nulis di rumahnya ahli Fathul Wahab. Setidaknya Anda nulis konsultan kalau ingin mondok ke Peloso, sehingga orang daerah kamu kalau mau mondok ke Peloso konsultasi ke kamu. Tapi kita terlalu adab. Padahal awalun nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. At-tahaddi memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi kalau kamu boyong harus memaklumatkan diri, saya tidak bakul baku, saya ahli Fathul Wahab. Lah ini khataman Fathul Wahab cerita baku. Wah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus gimana nih mau? Ya Anda harus tersiksa dengan keterwakilan oleh ini. Saya ini baca kitab banyak sekali, termasuk kitab Ithaf. Ketika beliau mensarai Ihya, itu cerita kitab yang saya baca fil fikhi itu dihitung mulai mazhab Syafi'i sampai Hanafi semuanya. Saya baca kitab tasawuf ini, jadi memaklumatkan diri. Awal dari nubuwah itu memaklumatkan diri. Sehingga orang gampang nyari. Kalau orang bisa nyari bidan, nyari dokter gigi karena tulisan, kenapa orang kesulitan nyari ahli Fathul Qorib?
Kalau kamu ahli konflik, tulis saja konsultan spesial cerai karena pengalaman pernah cerai, tulis saja. Kalau ahli jomblo, tulis saja ahli perjodohan, supaya orang tahu keahlian kamu di mana. Saya di Jogja memaklumatkan diri, saya bisa baca Wahab, saya bisa baca Bukhari, saya bisa, bukan dalam konteks sombong, karena kebutuhan umat yang ingin tatap bu'u asari Rasulullah, mencari-cari asari Rasulullah itu terpenuhi, itu dengan ngaji orang yang ahli. Tunjukkan kalau baca kamu benar dan sebagai solusi umat ini punya problem banyak, dan kamu mengajar dengan manhaj yang jadi solusi, yang jadi solutif, yang bisa jadi jalan keluar. Tapi kita enggak, santri itu banyak keluar dari pondok, tapi karena miskin, sudah dari mbahnya bapaknya memang sudah miskin ya. Terus atas nama humol, atas nama ikhlas, terus sering menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri, pura-pura ada alim, memang sebetulnya ada alim juga kadang itu. Akhirnya terus orang sampai nggak tahu kalau itu alumni pondok. Tapi ketika ada orang konsultasi sama pihak lain, mereka tersinggung karena kok nggak ke dia, mau ke dia gimana, udah ada tulisannya, udah ada potongannya, malah tadi cerita bagus segala itu kan apa ya. Nah, saya ingin kembali lagi, saya punya teks hadis yang riwayatnya seperti ini. Hadis itu misalnya dhaif, banyak aditnya, banyak penguatnya. Idza zuharatil bid'ah wal fitan, sebagian ada tambahan wasubba ashabi fal yuzhiril alim ilmahu, orang alim harus menampakkan kealimannya. Wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya dia kena laknat. Artinya yang sopan-sopan tidak memperlihatkan kefatul wahabannya, maka malah melihatkan kembakuannya. Itu jatahnya fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ya setuju ya? Oke. Waktu kenalan. Coba betapa tersiksanya Syekh Zakaria Al-An tadi itu mulai ngomong tuh nggak pernah menyebut Syekh Zakaria Al-Ansori. Kayak apa tersiksa? Kitabku dikaji nyebut jenengku era gelem. Padahal Syekh Zakaria Al-Ansori syarat menjadi orang alim seperti dari sekian tarjamah, istilahnya dalam bahasa Arab terbaru itu tarjamah itu Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu saya pilih yang dari kitab Manhajus Sawi karanya Habib Zain bin Smith. Itu dari sekian manaqib yang saya baca di Sulaiman Al-Jamal, di mana-mana paling menarik itu syaratnya jadi orang alim itu dua, punya guru alim, punya murid alim. Karena Anda akan tersiksa, sangat-sangat tersiksa. Ngaji sama gurunya takut disuruh baca, gurunya alim, mau ngorek ya meriang muridnya alim. Itu yang dialami Syekh Zakaria Al-Ansori, sehingga beliau ngendikan duqiqtu baina hajaraini, saya ini ditempa dua batu, cara Jawa digebek dua batu. Mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah, yaitu pengarang Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mau mulang ya meriang, ikut di murid alim alamah jenis Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi hasil sampai ngaji ya persiapan, sampai mulang ya persiapan. Kayak apa susahnya jadi Syekh Zakaria Al-Ansori, mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar persiapan. Makanya kata Mbah Mun, syarat utama ulama itu harus punya murid alim. Saya pernah didhawuhi bangun, aku nggak ada anak Gus Najib itu Gus Najib, saya juga izin jadi kiai. Karena syaratnya jadi kiai itu anak alim di murid alim. Izin nggak jadi kiai rasa sukses juga kata beliau. Makanya saya ketika kecelok alim itu senangnya bukan main beliau, karena terpenuhi status tadi. Nah ini kalau khataman Fathul Wahab terus bakas baku ini roh Ki Jazuli tersiksa ini gimana ini sana. Kalau ukurannya kan gampang, moderator kan dipilih yang paling baik, setidaknya ngomongnya lah, kalau tidak ilmunya ya ngomongnya. Terus Anda terwakili oleh orang yang nggak jelas itu. Nggak, saya gojlok ini tidak dosa, karena kalau betul saya ini dosa karena ngerasani orang, berarti jadi kafarah dosanya dia. Soal saya kan amalnya sudah banyak, aman. Aman, jadi nanti jadi kalau jatah hasanah saya harus diminta dia, tak kasih aja, gampang. Masih surplus banyak ya, masih surplus, masih banyak. Kan orang itu kalau baca Quran satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Saya ini hafal